Kembali lagi di podcast kami pada hari ini, yaitu podcast Ngobrol Santai. Nah, hari ini aku sebagai host Elivia akan menemani kalian di podcast pada hari ini. Nah, nggak cuma itu loh teman-teman. Di topik kali ini kita mempunyai tamu yang spesial banget untuk menemani kita, yaitu Kak Jano di topik keterampilan penting di dunia kerja. Say hi untuk Kak Jano. Hai Kak Jano. Hai semua, senang bisa diundang di podcast ini. Oke, nah langsung ke topiknya ya Kak ya. Ya, Oke, di dunia kerja itu kita nggak cuma yang membutuhkan yang namanya ijazah dan nilai. Nah, kita juga pasti membutuhkan yang namanya keterampilan. Nah, menurut Kakak aja, keterampilan apa saja sih yang penting untuk dunia kerja gini? Keterampilan penting gitu. ada beberapa keterampilan. Yang pertama itu komunikasi. Nah, kalau tanpa komunikasi yang baik, terkadang ide kita tuh bakal sulit banget buat diterima. Dan kedua itu kerja sama tim. Di dalam dunia kerja itu kita perlu yang namanya kerja sama. Kalau yang ketiga itu teknologi. Jadi kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi baru. Oke, berarti ada 3 ya Kak ya? Iya. Yang pertama adalah komunikasi, yang kedua adalah teamwork, dan yang ketiga adalah adaptasi. Nah, dari ketiga-tiganya ini, kakak punya nggak pengalaman kakak untuk 3 keterampilan itu? Pernah waktu itu pas magang, saya tuh komunikasinya agak kurang. Jadi saya tuh ngerasa canggung sama atasan saya. Jadi saya belajar komunikasi yang baik agar saya tuh bisa jauh lebih percaya diri. Nah, kalau kerja sama tim itu misalnya kalau kita nggak kerja sama tim, target kita itu bakal sulit banget buat tercapai. Dan kalau yang ketiga itu teknologi ya. Teknologi Iya. kita bakal belajar teknologi baru agar kita tuh bisa mendukung pekerjaan kita. Oke, berarti dari ketiga-tiga itu benar-benar penting ya guys ya di dunia Ya, kerja ini ya. Jadi itu penting ya guys, yang pertama komunikasi, teamwork, dan juga adaptasi. Tanpa mereka bertiga ini serasa kurang ya kak ya, serasa kayak kita tuh nggak punya jalan gitu ya, nggak punya sesuatu hal baru karena kita merasa asing gitu. Jadi kita harus menerapkan tiga-tiganya ya, keterampilan penting itu. Nah, menurut kakak aja ya, ini saya juga penasaran nih kak, di dalam perusahaan ini kan ada tuh yang namanya 2 skill ini, di mana hard skill dan soft skill. Nah, hard skill dan soft skill ini itu penting nggak sih kak? hard skill dan juga soft skill itu penting banget. Hard skill itu seperti kemampuan teknis seperti coding, terus desain, dan juga akuntansi. Nah, kalau soft skill itu seperti manajemen waktu dan juga disiplin. Terkadang dalam sebuah perusahaan itu kita hanya diajarkan soft skill, tapi tidak diajarkan kita hanya diajarkan hard skill, tapi tidak diajarkan soft skill. Soft skill itu bisa kita bangun dari diri kita sendiri. Oh, kalau boleh tahu soft skill itu kayak gimana? Contohnya? Kita itu udah diajarkan soft skill itu dari sejak kita masih sekolah, di mana kita belajar tentang tepat waktu dan juga disiplin. Jadi kayak tepat waktu dalam mengerjakan tugas, tepat waktu dalam masuk ke sekolah, dan Iya. juga kedisiplinan kita itu sebagai murid juga ya. Oh, berarti kita udah menerapkan soft skill ya di sini ya teman-teman, dari zaman kita sekolah. Jadi jangan anggap enteng ya guys ya kalau tentang ini. Nah, menurut kakak nih, hard skill itu penting nggak sih untuk diri kita sendiri selain untuk perusahaan, atau ya mungkin di bidang DKV ini penting sekali kan untuk bidang DKV, tapi kalau untuk diri kita sendiri saja gitu, penting atau tidak? Kalau misalnya hard skill itu penting loh buat kita walaupun di luar dunia kerja gimana kita bisa menggunakannya dengan kita bisa menjadi YouTuber atau TikToker. Di situ kita memerlukan yang namanya hard skill. Oke, berarti kayak mengedit. Iya. Mengedit, mendesain, dan sebagai periklanan gitu ya. Oh, jadi itu penting banget ya teman-teman. Jadi kalau kita memiliki keterampilan atau keinginan di bidang hard skill ini, kita memiliki skill hard,
kita memiliki hard skill ini, kita juga harus memanfaatkannya ya teman-teman berarti ya. Berarti kita nggak boleh anggap enteng ya. Iya, kita nggak Dari boleh anggap itu enteng. kita harus menganggapnya itu benar-benar serius dan benar-benar itu penting ya. Apalagi di bidang DKV saya nggak selalu dengar itu hard skill itu yang sering digunakan di DKV, terutama pada software ya. Software Iya. apa saja biasanya? Softwarenya itu ada Adobe Illustrator, terus Photoshop, terus banyak lagi yang lain-lainnya. Berarti itu emang penting ya guys untuk kita sendiri dan gak cuman untuk perusahaan, gak cuman untuk Yang DKP dan gitu. juga itu bisa untuk kita sendiri. Nah, dan itu benar-benar penting banget untuk kita sendiri. Kalau boleh tahu ya Kak ya, eh, gimana sih kita menerapkan keterampilan tersebut di dunia kuliah atau kerja gitu, di dunia sekolah gitu, bukan di dunia kerja? Kita bisa memulainya dari sesuatu hal yang kecil seperti mengikuti organisasi kampus atau ikut lomba, di mana kita itu bisa belajar yang namanya kerja sama tim dan juga komunikasi. Nah, kalau teknologi ya, kita bisa belajar teknologi lewat kursus atau tutorial gratis. Oh, berarti di zaman sekolah juga mengikuti organisasi OSIS atau PMR itu juga penting ya? Penting. Oh, penting ya. Jadi kita bisa mengasah ya. Ya, bisa mengasah kerjasama tim dan juga komunikasi. Oh iya. Soalnya kan dalam organisasi sekolah kita itu kan pasti nggak saling kenal ya kan. Berarti kita harus sudah menerapkan dari komunikasi, teamwork dan juga adaptasi. Itu berarti kita udah menerapkan dari soft skill juga ya kan. Oke. Nah, untuk ini, kakak punya nggak sesuatu yang ingin kakak sampaikan buat teman-teman yang masih belajar gitu untuk masuk ke dunia kerja baru pertama kali ini? Kalau apa ya tadi? Untuk menyampaikan sesuatu Ya, menyampaikan untuk teman-teman yang baru belajar atau baru pertama kali masuk ke dunia kerja gitu. Kalau ya mau belajar itu jangan dinanti-nanti ya. Kalau mau belajar itu mulai dari sejak dini agar kita itu bisa melakukannya dengan baik. Jadi kita nggak boleh menganggap enteng ya sesuatu hal itu kayak mengikuti organisasi OSIS itu cuma pembantu atau gimana? Kita kalau bisa usahain sih ikut gitu dalam organisasi apapun itu. Jadi kita nggak boleh anggap oh ini mah cuma pembantu guru doang ini. Berarti itu adalah keterampilan udah mengajari kita sebuah keterampilan gitu ya teman-teman ya. Oke, sekian dari podcast pada hari ini. Terima kasih juga ya untuk Kak Jano udah menemani aku dan juga teman-teman tentang keterampilan penting di dunia kerja. Nah, terima kasih juga untuk teman-teman yang udah menonton podcast pada hari ini. Sekian dari aku, Olivia, sebagai host podcast kali ini. Sampai jumpa. Bye-bye.